Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini, saya mau membuat roti boy ataupun roti O. Hasilnya benar-benar enak banget dan lembut banget. Cocok banget buat teman ngopi ataupun buat sarapan. Anak-anak pasti suka banget. Mau tahu kan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja, mari sama-sama kita buat. Langkah pertama, siapkan mangkuk ataupun wadah besar, kemudian masukkan 350 gram tepung terigu protein tinggi, 65 gram gula halus, 20 gram susu bubuk, ini saya pakai merek Denko, 5 gram ragi instan. Selanjutnya aduk rata menggunakan spatula supaya semua bahannya tercampur dan tidak menggumpal di satu sisi. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh. Kemudian masukkan 165 gram air dingin, boleh juga menggunakan susu full cream. Jika semua bahannya sudah masuk ke dalam wadah, kemudian langsung aja kita adon. Di sini saya mengadon menggunakan mixer. Kalau teman-teman nggak punya mixer, boleh diadon menggunakan tangan ya. Adonannya kita mixer sampai tercampur dan sampai setengah kalis. Nah, ini adonannya udah setengah kalis, kemudian matikan mixer. Kemudian masukkan 45 gram margarin, boleh juga menggunakan butter ya. Lalu kita mixer kembali sampai benar-benar kalis elastis. Ini mixernya cukup lama ya. Tidak semuanya saya video, karena kalau di video semuanya bakalan panjang banget. Nah, ini adonannya udah kalis. Lalu dimatikan mixernya. Baluri tangan menggunakan margarin ataupun minyak. Kemudian kita ambil sedikit adonan. Kita akan bentangkan adonannya. Nah, kalau adonannya udah bisa dibentangkan seperti ini, dan dia kalau dibentangkan itu nggak robek, berarti itu udah kalis elastis ya. Nah, ini adonannya cantik banget, dia kalis elastis ya. Jadi hasil rotinya itu nanti bakalan empuk dan lembut banget. Kita mau istirahatkan adonan. Sebelum diistirahatkan, saya bentuk bulat seperti ini sambil diolesi menggunakan margarin ya. Masukkan ke dalam wadah yang tempat bekas mixer tadi. Wadahnya udah diolesi menggunakan margarin juga. Kita istirahatkan adonan. Diistirahatkan selama 30 menit ataupun sampai mengembang 2 kali lipat. Adonannya ditutup menggunakan kain serbet bersih ataupun menggunakan plastik wrap. Tahap selanjutnya, sambil menunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, kita mau buat bahan toppingnya. Siapkan 6 gram kopi Nescafe, kemudian tambahkan 2 sendok makan air hangat. Lalu kita aduk sampai kopinya larut. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan wadah. Masukkan 50 gram gula halus, 60 gram margarin, boleh juga menggunakan mentega. Lalu kedua bahan ini kita kocok. Ini saya kocok menggunakan whisker. Kocok sampai kedua bahan ini tercampur rata, benar-benar tercampur rata ya. Nah, sampai seperti ini gula dan margarinnya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kocok kembali sampai tercampur rata. Ini kita kocok sampai sedikit pucat ya. Nah, kira-kira sampai seperti ini teksturnya. Ini teksturnya udah benar-benar halus ya. Dan udah tercampur rata semua, warnanya juga udah sedikit pucat. Selanjutnya kita masukkan larutan kopi yang udah kita buat di awal tadi. Diusahakan menggunakan kopi tanpa ampas. Kalau udah, langsung diaduk rata sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini saya mau coba tambahin sedikit pasta mocha. Ini opsional aja, kalau nggak mau ditambahin juga nggak apa-apa. Di resep aslinya memang nggak ditambahin, tapi ini saya mau coba aja. Kalau udah, kita tambahkan 70 gram tepung terigu protein sedang ataupun protein rendah. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Karena kita mau buat toppingnya itu crispy, jadi kita menggunakan tepung terigu protein sedang ya, ataupun rendah.
Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata, benar-benar tercampur rata ya. Kira-kira seperti ini, kemudian pindahkan ke plastik segitiga ya teman-teman. Kita kembali ke adonan. Ini adonannya setelah 30 menit udah mengembang 2 kali lipat. Ini mulus banget adonannya ya. Kemudian kita kempiskan. Kita buang udara yang ada di dalam adonannya. Pokoknya kita kempis-kempiskan seperti ini, dijotos-jotos aja menggunakan tangan. Kemudian saya mau pindahin adonannya ke alas kerja. Ini saya menggunakan silikon mat sambil saya tekan-tekan supaya nggak ada udara yang masih terperangkap di dalam adonannya ya. Selanjutnya saya mau bagi-bagi adonan menjadi 12 sebagian ataupun 12 biji ya. Masing-masing per bijinya seberat 40 gram. Jadi nanti hasilnya lumayan besar ya. Nah, ini adonannya sudah saya bagi-bagi menjadi 12 sebagian. Kemudian saya ambil satu adonan dan saya bulat-bulatkan seperti ini. Nah, ini adonannya dibuletin seperti ini semua ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini adonannya udah saya buletin semua. Kemudian ambil kembali satu adonan, pipihkan seperti ini. Kemudian beri isian. Nah, untuk isiannya ini saya menggunakan margarin. Dan margarinnya itu sebelumnya saya masukin ke dalam kulkas. Kalau udah terbentuk bulat, langsung aja disusun di atas loyang. Kemudian kita proofing selama 30 menit. Nah, ini tampilannya setelah di proofing selama 30 menit. Langsung aja diberi topping bagian atasnya seperti ini. Bentuk aja seperti lingkaran obat nyamuk. Kita beri toppingnya sekitar setengah lingkaran aja ya, karena dia nanti bakalan melebar juga, dia bakalan turun dan rata. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Tapi kalau buat kalian yang mau nyobain, dirapi-rapikan aja ya. Nah, kalau udah dikasih topping seperti ini, adonannya siap untuk di oven. Nah, ovennya sebelumnya udah dipanaskan selama 10 menit ya. Kemudian roti O-nya akan kita panggang di suhu 170 derajat api atas bawah selama 25 menit. Nah, ini dia roti O atau roti boynya udah mateng. Langsung aja keluarin dari oven ya. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Bagian toppingnya ini benar-benar crispy banget ya. Ini tampilan luarnya benar-benar kokoh banget ya, bagian toppingnya. Benar-benar crispy banget. Ini di toko-toko pun nggak pecah. Tapi ketika kita belah, rotinya benar-benar empuk banget, benar-benar lembut banget teman-teman. Aromanya benar-benar enak banget ya, wanginya itu benar-benar enak banget. Pokoknya recommended banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan dicobain resepnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.